بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih agak kurang semangat Bapak Ibu, dan masih banyak yang menunduk. Itu dek ngantuk atau main HP Bapak Ibu? Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di Masjid Agung Manarul Ilmi yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan tabligh akbar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu pejabat wali kota Padang Panjang, Pak Soni, kemudian dengan seluruh jajaran perangkat beliau, kemudian Buya Ali Zarchan, Kepala Kemenak Padang Panjang, kemudian Ketua Masjid Agung Manarul Ilmi Pak Nasrul Yahya, kemudian Ustaz Ade Sihabuddin guru kita, kemudian Pak Sek, kemudian staf ahli, asisten daerah, ketua Basnas, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita sadonya yang hadir di masjid ini, hari ini kita bertemu, nanti kembali bertemu, sampai di syurga Allah pertemukan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu melalui tabligh akbar, kita perkuat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kan zaman-zaman politik Bapak Ibu ya, zaman-zaman politik. Banyak kerusakan etika akhlak di mana-mana. Kalau kita jujur Bapak Ibu, di media sosial semua isinya banyak hal-hal yang tak baik Bapak Ibu. Banyak aib-aib yang disebar, banyak keburukan-keburukan yang disampaikan, banyak tali silaturahim yang putus Bapak Ibu. Makanya mau sampaikan kini, pagi kini Bapak Ibu, kalau ibu bapak kita semua punya pilihan Bapak Ibu. Pilih yang kita yakini baik, jangan dicela pilihan orang. Karena yang dimaksudkan dengan toleransi Bapak Ibu, toleransi dalam kehidupan itu, minuman yang kita suka jangan kita gabungkan dengan minuman orang yang mereka suka. Pilih yang kita yakini benar, maka jangan kita cela orang-orang yang tidak kita pilih. Jadi ingat Bapak Ibu, silaturahim itu perlu. Bu, Pak, kini mau sampaikan satu hal. Kita kan sadanya punya HP Bapak Ibu ya. Fitnah akhir zaman itu bukan hanya Dajjal Bapak Ibu, bukan cuma Dajjal. Sifat-sifat Dajjal itu hari ini banyak. Contohnya Bapak Ibu, banyak di media-media, katakanlah di WhatsApp, di Facebook, banyak pesan-pesan broadcast yang di-share. Tak pernah dia lihat beritanya betul atau tidak. Apakah sudah dia tabayun atau belum? Main share. Kami sampaikan Bapak Ibu, demi Allah, kalau seandainya ada berita yang tidak benar, kemudian kita sebar kepada orang, dan orang tersebut menyebarkan kepada orang lain, itulah yang dinamai dengan ismun jariyun, dosa yang mengalir. Itu Bapak Ibu, hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita yang tidak baik, maka harus kita tabayyunkan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bukan hanya silaturahim antar daerah, bangsa, negara, tidak Bapak Ibu. Dimulai dari kita para karyawan, pegawai negeri di lingkungan pemerintahan Kota Padang Panjang. Bu, Pak, ambo acuk hadir diundang acara instansi-instansi pemerintah. Banyak yang mengeluhan, Ustaz, tolong nanti Ustaz sampaikan banyak karyawan-karyawan, para pegawai-pegawai katiko di kantor di waktu-waktu jam istirahat itu banyak yang bergunjing menyebarkan aib orang. Apalagi Bu, nyo sebenarnya ibu pelakunya sebenarnya. Banyak wanita-wanita yang bergunjing menyebar. Tapi ingat Bu, jangan tersinggung ibu-ibu. Ambo maksudkan bukan ibu-ibu di Padang Panjang dah. Ibu-ibu di daerah yang lain biasanya serupa itu. Cuman daerah lain tu biasanya dari siku aja biasanya. Jadi banyak yang menggunjingkan orang. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, apa kata Nabi? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kemudian sahabat mengatakan, laisa lahu mata' wala dinar ya Rasulullah. Orang yang bangkrut adalah yang tidak punya harta, pangkat jabatan dicabut, tak ada punya harta di dunia. Kemudian Nabi mengatakan, la, tidak. Orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamah bi'a'malihi salihah. Dia datang kiamat dengan amal solehnya yang banyak. Ya'ti bi solatihi, dia datang dengan solatnya. Wa zakatihi, dengan zakatnya. Wa siyamihi, dengan puasanya. Walakin qad syatama hada, acuk menggunjingkan orang. Wa akhadha mal hada, mengambil harta orang. Wa safaka dam hada, menumpahkan darah orang. Ukhidat hasanatuhu, diambil kebaikannya, dipindahkan kepada orang yang dia gunjingkan dan belum minta maaf. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi tema tabligh akbar kita, perkuat kembali ukhuwah Islamiyah dan silaturahim. Bu, Pak, tanya Mbok, ma yang lebih utama Bapak Ibu, kan kita bersobok satu hari. Ma yang lebih utama, minta maaf atau memberikan maaf? Yang mana Bu? Minta maaf, memberi maaf. Kita berikan contoh Pak, analogi sederhana. Bakok menunduk sadonya, menunjuk cie saja, dia takwik loh Bu. Ibu, siapa nama ibu yang di muka? Ibu Iin. Pak, jadi ambo misalkan jubu Iin ko kenal dake, akrab dake. Jadi kama saja bukan jenis Padang Panjang, misalkan Bu Iin ko hadir, dake lah emosional. Tiba-tiba Bu Iin ambo gunjangkan, ambo fitnah, ambo jatuhkan nama baik beliau. Kemudian tiba-tiba Bu Iin berang kamu, Ustaz, mengapa Ustaz gunjangan ambo? Asal ambo kau Ustaz, bagus Ustaz fitnah ambo. Kemudian ambo mengakui kesalahan, ambo minta maaf. Bu Iin, ambo lah menggunjangan ibu, memfitnah ibu, menzalimi ibu, ambo minta maaf. Bu Iin Pak, yang difitnah, yang dizolimi, yang digunjingkan, beliau mau merendahkan diri, memberikan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ini yang bertanya, mana yang lebih mulia Bapak Ibu? Maaf atau Bu Iin yang disakiti, yang digunjingkan, yang difitnah, tapi mau membukakan hati memberikan maaf? Mana yang lebih mulia Bapak Ibu? Memberikan maaf, itu yang jauh lebih mulia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan manusia, itulah yang Allah jaminkan syurga kepadanya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, minta maaf, memberikan maaf, itu yang luar biasa. Ustaz tadi ceramah minta maaf, maaf. Ustaz le pernah minta maaf lain. Ambo go setiap selesai ceramah, ambo, Ustaz Ade, Ustaz Alizar Chan, kami setiap selesai ceramah pasti minta maaf. Hanya sekian ceramah yang bisa ambo sampaikan. Kalau ada salah kata, ada yang tersinggung tadi Bapak Ibu, ambo minta maaf. Lai dimaafkan Bapak Ibu? Lai dimaafkan. Alhamdulillah.
Itulah kajian kita Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Itu contoh. Kan panjang waktu itu Lena. Contoh bahwa ustaz tu pasti minta maaf. Tak akan ada yang nak minta maaf. Jadi jangan sampai ustaz le minta maaf. Pasti kan mula minta maaf tadi itu. Awak lanjut kajian awak le Bapak Ibu. Jadi minta maaf, memberikan maaf, itulah inti dari memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjalin tali silaturahim. Bu, Pak, kini simak ambo sebentar. Ambo agak tersentuh sampaikan sama Pak pejabat wali kota tadi, Pak Soni tadi. Beliau menyampaikan, kalau ada urusan di rumah tangga itu jangan dibawa ke kantor, menyebabkan kita tidak fokus bekerja, profesionalitas kita terganggu Bapak Ibu, dan memang itu banyak terjadi. Betul Bapak Ibu. Bu, Pak, ambo jujur saja nih, jujur saja ambo. Kebanyakan pegawai-pegawai itu banyak yang ditangkap oleh KPK, banyak yang bermasalah karena memang dari rumah tangganya bermasalah. Ambo kebetulan Bapak Ibu diamanahkan di bagian Komisi Fatwa MUI Bukit Tinggi. Ambo cerita je hakim-hakim di pengadilan Bapak Ibu, di Bukit Tinggi itu perceraian itu 85% itu karena masalah uang, ekonomi. Itu awalnya Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang menyebabkan kerja kita tidak tuntas, kerja kita tidak benar karena terbawa urusan masalah di rumah tangga. Bu, tanya apa sebentar. Saya lihat ibu kamu sebentar. Pak, uang suami itu uang siapa? Uang suami, uang istri. Agak-agak kurang dengar tadi. Uang suami, uang siapa? Baku apaan yang terima itu? Jauh Pak. Uang suami itu uang siapa? Uang istri. Uang istri itu uang siapa? Baku kalau mak di ibu. Uang suami adalah uang istri. Uang istri tetap uang istri. Itu kalimat dari agama atau ibu saja dan buik-buik? Dari agama. Allah salah pede lo menjawab. Kacau pegawai. Ustaz, adalah uang istri dan uang istri tetap uang istri. Ya itu dari agama Ustaz. Aku jujur saja sampaikan Bapak Ibu. Tidak, tak ada itu dalam agama. Dalam agama Bapak Ibu, dalam syariat, dalam Al-Quran ada. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Uang laki-laki itu punya laki-laki Pak, uang padusi itu punya padusi. Itu dalam agama Ustaz. Kalau rumah tangga Ustaz Pak, piti Ustaz piti. Kalau ambo di rumah ambo piti ambo you bini je macik Bapak Ibu. Ambo ceramah dengan dia. Tapi tunggu dulu Bu, jangan sandang dulu Bu. Pak, sabar Pak. Ustaz, piti dia. Piti ambo, istri macik sadonya. Jujur Bapak Ibu. Tapi ingat, tunggu dulu. Ada hal prinsip yang harus kita sampaikan Pak. Ambo menyampaikan ke istri, Dek, piti ambo macik lah. Jadi ambo dulu kan waktu guru Makkah pada pelajar Serambi Makkah, pulang kuliah dari Yaman, kemudian kosong ajar di Serambi Makkah Padang Panjang. Ya waktu itu saya mau tahu selah gaji guru honorer baralah ibu-ibu ya, tidak sampai 1 juta. Nikah ambo jurang rumah, ambo sampaikan Dek, piti ambo nanti pacik lah. Istri ambo pegawai bank Nagari Bukit Tinggi. Nikah ambo surah berhenti. Jadi ketika nikah piti ambo gaji ambo yang 800.000 tu inyo macik-macik lah Dek. Sampai kini lah banyak piti ambo nyasa mau mengecek dulu Bapak Ibu. Pacik lah piti ambo, inyo pacik sadonya tapi ingat orang rumah Dek, piti ambo pacik sampai
ambo nak bawa bapak ibu banking isteri macam ambo surah tapi kalau orang tua ambo mengirim piti meminta piti, ibu ambo meminta piti di kampung, kebetulan ayah je ibu ambo bercerai. Kalau minta piti, adik ambo yang kuliah di Mesir kini minta piti, tolong kirimkan. Kalau tidak dikirim, ambo ambil piti ambo tu balik. Kau pecah meja lama-lama je. Ambo minta piti ambo balik, dikirim tarui. Jadi ingat bapak ibu pak, piti tu agian seka wanita pak. Memang ibu-ibu tu diciptakan cinta ke piti bapak ibu. Nah itu jujur ambo tu. Iya enggak? Oh iya. Kan hak ibu kepada suami kan sampai sandang, pangan, papan, jalan-jalan. Sampai kan? Makanya kalau bini ngambuk pak, jangan diajak ke rumah sakit baru baik ikut-ikut enggak. Ajak ke toko ameh pak. Hilang sakit. Jadi ingat bapak ibu, haram bagi seorang wanita, bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami untuk takut kepada istrinya. Banyak suami-suami melapor kamu bapak ibu. Ustaz, ambo setiap ngirim piti ke orang tua ambo di kampung, muncuang bini ambo mete-mete ustaz. Setiap ngirim piti ke ibu ambo berang bini ambo bercakap berdebat kami ustaz. Baca doanya ustaz. Hati-hati pak, haram seorang laki-laki, seorang suami takut kepada istrinya. Bukan berarti menelantarkan istri, tidak, tapi ada hal yang harus kita pegang sebagai harga diri seorang laki-laki. Jadi jangan sampai masalah di rumah tangga tak bawa ke kantor bermasalah jadinya. Makanya bapak ibu, kan Nabi mengatakan khuliqatil mar'atu min dhila', wanita itu ibu-ibu diciptakan min dhila', dari tulang rusuk. In akhadtaha kasartaha, kalau wa wajhuha a'laha, bagian ujung tulang rusuk itu bengkok. Jadi wanita itu diciptakan bengkok, ujungnya bengkok. Kalau kita paksakan lurus, patah. Kalau kita biarkan, dia bengkok sampai mati. Itu baca doanya. Harus dengan lemah lembut, pelan-pelan meluruskan. Kalau seorang suami tak bisa meluruskan bengkok istrinya, maka suami akan ikut menjadi bengkok. Makanya banyak laki-laki, suami-suami tertunduk lesu di meja hijau tipikor pengadilan. Kenapa? Karena kasus korupsi, karena kasus yang besar, karena mengambil uang dan harta rakyat. Kenapa dia korupsi bapak ibu? Karena memiliki istri yang bengkok dan dia tidak mampu meluruskannya. Itulah masalah bagi banyak pejabat-pejabat yang korupsi. Jadi makanya bu, kita bersyukur kalau siko kan pegawai negeri sadanya aman. Kalau di luar kadang istrinya di rumah, suami bekerja. Kadang istri-istri kan banyak juga yang tak bersyukur ke suami. Gaji suami sekete ikut arisan-arisan ibu-ibu yang ya ekonomi katih lah. Dicaliak kawannya, bang malu ambo bang, baku malu dek. Kawan-kawan tas arisannya rancak-rancak bang. Ada yang pakai VZ, ada yang pakai button scarf, ada yang pakai BNB. Yo tidak. Iyo kan ibu tas ibu sadanya mau ditemu macam dia tu. Jadi makanya hati-hati bapak ibu, bangun hubungan yang baik di rumah tangga, sampai dalam pekerjaan di kantor akan terbawa suasana yang baik itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kerja yang profesional, kemudian kerja yang bertanggung jawab, kerja yang disiplin, kerja sesuai target akan tercipta mulai dari kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan sebaik-baiknya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bu, pak, penting kami sampaikan, hati-hati bapak ibu. Tadi Pak Wali Kota menyinggung tentang ada yang terlambat. Memang kedatangan kita tu bapak ibu, memang disiplin tu penting. Bu, pak, kita kan masuk akan tua, jam berapa masuk akan tua bu? 7:30 Pak. 7:30. Kalau masuk akan tua 7:30, kemudian kita datang jam 8 kurang seperempat, atau bahkan jam 8 pas kita datang di kantor, sedangkan gaji kita sebulan itu tetap full tanpa dipotong sedikit pun, yang 15 menit keterlambatan kita akan dihisap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Iko memang pahit, tapi harus ambo sampaikan Bapak Ibu. Salah satu yang menjadi penyebab ambo berhenti menjadi guru waktu di Serambi Mekah, karena ambo sejak dulu hobi ceramah Bapak Ibu. Ambo hobi ceramah sejak dulu. Bahkan sejak di MAPK Kota Baru Padang Panjang dulu, ambo rutin ke MTQ itu. Bahkan Buya Alizar Chan pelatih ambo MTQ khutbah Jumat beliau dulu. Jadi ambo hobi ceramah. Ketika mengajar di Padang Panjang, ambo tak bisa ceramah. Ketika dalam 1 bulan ambo banyak ceramah, tapi masuk bolong-bolong 1 bulan itu ndak ambo ambil gaji ambo putuskan berhenti menjadi guru. Jadi makanya ingat Bapak Ibu, harus kita disiplin dengan waktu, disiplin dengan pekerjaan. Ambo Bapak Ibu, ambo dek tahu mungkin jalan macet tadi jam 7 kurang saparampe, ambo lah berangkat dari Bukit Tinggi. Karena ambo takut macet. Jadi kita harus bisa mengatur waktu, memanage waktu itu. Makanya kan Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi masa. Karena masa itulah yang menyebabkan kita banyak rugi Bapak Ibu. Jadi harus ada profesional, harus ada, kalau bahasa yang kerennya Bapak Ibu, harus ada dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hati-hati Bapak Ibu dengan harta-harta haram yang kita makan. Hati-hati. Nabi mengancam dalam sebuah hadis. Kata Nabi Bapak Ibu, ayyuma lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dari dalam diri kita, setiap darah yang mengalir yang berasal dari yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka pantas bagi kita. 1 rupiah saja pendapatan kita berasal dari yang haram, sogok menyogok, suap menyuap, kemudian ada korupsi sedikit yang kita ambil, walaupun setetes darah yang mengalir, walaupun sedikit daging yang tumbuh yang berasal dari dalam diri kita, yang berasal dari yang haram, fanar aulawi, maka neraka pantas bagi kita. Jadi kini kau momentumnya hasibu anfusakum, hisab diri kita Bapak Ibu. Kan kini akhir tahun, cuba kita lihat flashback kita ke belakang, setahun belakang apa yang lah kita makan. Ada nak yang haram yang kita makan? Ada nak utang-utang kita yang alun kita bayar? Hati-hati Bapak Ibu, ajal kita tak tahu. Bu, Pak, hutang tu kan banyak, menggunjingkan orang dan belum minta maaf tu hati-hati. Hutang yang kedua, hutang dalam bentuk uang. Bu, Pak, hati-hati tentang hutang uang. Ambo ada salah satu jamaah di Bukit Tinggi, dan beliau mengizinkan ambo untuk menceritakan niko, biar menjadi iktibar, pelajaran bagi kita sadonya Bapak Ibu. Jadi ada salah satu jamaah menelpon ambo, Ustaz, tolong suami ambo Ustaz. Mengabu, suami ambo sakratul maut Ustaz. Sakratul maut. Sejak bila bu? Sejak pagi tadi jam 8 Ustaz. Kinilah jam 4 sore. Suaminya sakratul maut sejak jam 8 pagi. Berarti lebih kurang 8 jam sakratul maut. Bayangkan Bapak Ibu, 8 jam merasakan kesakitan, kepedihan yang dahsyat ketika sakratul maut. Ustaz, sakratul maut itu sakit atau tidak? Ada sakit Bapak Ibu. Nabi mengatakan dahsyatnya sakratul maut seperti pisau yang ditusukan kapari awak, 300 darbah, 300 kali tusukan. Bayangkan, itu dahsyatnya sakratul maut. Jadi tidak kaleng-kaleng sakratul maut, pedih luar biasa. Bayangkan 8 jam sakratul maut. Tiba ambo ke rumahnya, kemudian keluarga besarnya lah ngumpul di ruang tamu. Ambo tanya, "Mas suami ibu di dalam Ustaz?" Masuk ambo ke kamarnya di dalam. Rupanya yo suaminya yo sakratul maut Bapak Ibu. Jadi itu lalu di kasua, matanya agak tak buka sakit, tapi mulutnya menganga. Jadi mulutnya sambil mengorok, mau dalam ngorok Bapak Ibu. Mudah ngorok 8 jam, bayangkan. Kemudian ambo bisiakkan kalimat tauhid kan, makanya kan Nabi memerintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan kepada orang yang sedang sakratul maut la ilaha illallah. Ambo talkinkan la ilaha illallah, tidak ada pengaruh, ngorok terus
Nya ndak laluk Bapak Ibu, matanya agak tak buka. Kemudian ambo paci ujung kakinya dingin sadingin-dinginnya. Ambo paci pahonya dingin sadingin-dinginnya. Ambo paci dadonya angin sangi-angiknya. Kecil bininya nak, Ustaz, wak bos suami ambo ke rumah sakit bah Ustaz. Tak bisa. Suami ibu lampiang meninggal, nyawanya dah timbul di sikma. Makanya kan dalam sebuah hadis disebutkan, dalam pencabutan nyawa itu kan bukan sekali diam dia. Ada 3 salas marahil, ada 3 tahapan. Yang pertama dari ujung kuku kaki sampai ke lutut. Ikut tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua dari lutut sampai pusat. Ikut tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga dari pusat sampai ubun-ubun. Malam yugharghir, melewati ghargharah, tenggorokan gitu. Jadi nyawanya tergantung di siku. Ambo kecen ke ibu tu, Bu, suami ibu punya utang kecen. Aduh, suami ambo punya utang. Aduh, cari dulu. Kebetulan lah jam 5 sore ambo harus pamit karena kajian malam di Payakumbuh. Jadi barangkali ambo ke Ansarullah Masjid Muhammadiyah di Payakumbuh. Ketika sedang kajian tu HP ko babunyi bergetar tarui. Ambo sedang kajian maghrib sampai isya bergetar tarui. Kemudian ketika selesai solat isya di kamar ustaznya ambo cari HP, rupanya 31 panggilan tak terjawab. Ambo telefon beliau. Aduh Abu, kecil istrinya, Ustaz, alhamdulillah suami ambo lah meninggal Ustaz. Kau bukan alhamdulillah warisan kau ya? Alhamdulillah kau biar suaminya tak tersakiti. Kan tadi teraniaya tu, merasakan pedih lama digantung oleh Allah. Kemudian ambo tanya, bapak bisa bu? Batua Ustaz, suami ambo punya utang. Batua jambu kan? Siapa yang berhutang je beliau? Siapa beliau berhutang? Lama telefon keluarga, tetangga bertanya, tak ada yang berhutang Ustaz. Akhirnya ambo dek panik, lah nado jalan keluar lain. Payah buka musaji, ambo umumkan di tua musaji, Bapak Ibu, sia suami ambo yang punya utang ke beliau, tolong datang ke rumah ambo. Akhirnya datang satu jemaah di masjid itu, tetangga di situ mengatakan, Bu, suami ibu punya utang kamu 3 juta, lah setahun tak dibayar. Akhirnya ditransfer juga anaknya di Kalimantan. 5 menit setelah mentransfer uang, meninggal suaminya. Jadi hati-hati yang punya utang Bapak Ibu, hati-hati. Bu, Pak, yang banyak punya utang kok apa-apa. Banyak apa-apa punya utang. Utang kami yang apa-apa Ustaz. Utang apa banyak ketika sekolah di SMA dulu Pak. Makan bakwan 10 bayar 2. Aduh tidak Pak, jujur Pak. Aduh. Dari mana Ustaz tahu? Yang mau dituju dulu Pak. Sambung. Jadi ambo jujur saja Pak. Ambo kan di Kota Baru dulu di MPK. Ada namanya situ Bu E. Ada yang alumni Kota Baru situ. Ada Bu E situ. Bu E itulah. Jadi Bu E itu orang Jawa, menggalih di Kota Baru sejak generasi pertama MPK. Jadi yang bukan dulu pitih nak ada, miskin lah, belanja kurang. Pari letak kan, Bu E kan menjual bakwan. Kadang mau makan 5 bayar 2. Dan itu berkali-kali. Ambo jadi ustaz yang sebenarnya ustaz tu kan kini loh jawab. Dulu tu kurang aja yang sana. Jadi pulang ambo kuliah dari Aman nak, dari Aman ambo pulang kuliah. Ambo temui Bu E tu di Kota Baru, boleh masih duit sampai gini. Bu E, lek sihat Bu E. Alhamdulillah lek, dia orang Jawa kan. Alhamdulillah lek. Bu E, ku ada piti untuk Bu E ku 500,000 kecil Bu. Ku Bu E terima Bu E ya. Piti aku lek kecilnya. Ambo kecian, itu rezeki dari Allah, terima salah Bu E. Tak mungkin ambo sabik dulu ambo makan 5 bayar 2. Tak mungkin, tahu tak percayanya kan dia ambo di Kota Baru. Jadi murid itu cara membayar utang. Tak perlu kita sabik ke orang piti ko pitia. Yang penting kalau ada utang bayar. Ustaz, ambo berhutang ke orang. Orang tu dah mati, dah meninggal. Baca cara bayar utang. Cari ahli warisnya. Tak sobok di mana ahli waris Ustaz. Nombor telefon dah ada, alamat rumah dah tahu di mana. Baca cara bayar utang. Minal ummati ilal ummah. Kalau kita berhutang ke orang, yang orang tu dah meninggal, keluarganya dah tahu di mana, baru utang wak dulu 1 juta, 5 juta, agiah kamu saji, agiah
Hati-hati Bapak Ibu. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang solat, bukan ayat siyam, bukan ayat zakah, tapi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ayatul mudayanah, tentang hutang piutang. Hati-hati Pak. Bu, Pak, kamu jujur sini, jujur saya mau Pak. Banyak pegawai negeri cerita kamu, Ustaz, ambo ketika jadi pegawai negeri dulu Ustaz, ada sogokan di situ, kamu membayar di situ. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu, istighfarlah ke Allah kini banyak-banyak. Kalau memang masa lalu kita buruk, Ustaz, tu baca ronyo ni Ustaz, kamu dulu banyak makan piti haram, banyak menyuap orang, banyak korupsi diam-diam, kamu yang ditutupi oleh Allah Ustaz. Baca untuk menembusnya. Yang pertama, istighfar banyak-banyak. Karena Nabi mengatakan, innal abda idza aznaba wa taballahu alaih. Seorang hamba ketika dia bertaubat berdosa kepada Allah, kemudian dia bertaubat, Allah hapuskan dosa. Jangankan memakan haram, kita menyuap orang, melakukan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, membunuh saja. Kan ada mengatakan hadis, membunuh 100 orang bertaubat kepada Allah, taubat nasuha, dia berjanji tidak akan mengulangi, diterima taubatnya oleh Allah, mati masuk ke dalam syurga. Bunuh orang tak pernah, kemudian kita syirik pun tidak, insya Allah. Maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya ajal kita kan dah tahu Bapak Ibu. Bu, kita ku ajal pun ada yang tahu. Bisa jadi ibu juapak meninggal dulu baru ambo, atau bisa kita balik ambo terakhir ibu juapak dulu. Yang penting kita kan dah tahu ajal kematian. Ada jamaah ambo Bapak Ibu cerita kamu kan, Ustaz, ambo punya kakak ambo 60 tahun Ustaz, punya penyakit kanker otak belakang stadium 4, kanser. Muntah darah, pingsan, badan kurih, rambut itulah rontok-rontok Bapak Ibu, akan mati zelai. Tiba-tiba check upnya ke rumah sakit. Kecil dokter Bapak Ibu, Bu, mulai kini ibu banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak melakukan amal soleh. Kecil dokter kena, Bu, umur ibu kalau dari medis tinggal 2 bulan lagi. Menangisnya, pulangnya ke rumah. Bayangkan Bapak Ibu, auto Pajero Sportnya nyo jual, nyo bangunkan musajid dari kampungnya di Kamang. Kemudian banyak fikirnya nyo sedekahkan, karena umur anak panjang kecil dokter. Banyak sedekah, solat malam, baca Quran. 2 bulan kemudian datangnya ke rumah sakit balik, kesehatan. Ketika nyo tiba di rumah sakit, rupanya dokternya yang mati dulu Bapak Ibu. Meninggal dokternya, kecelakaan di Sitinjau Lawi. Jadi awak ajar kau dah tahu, yang sakit alun tentu capai pai, yang sehat alun tentu panjang umur, yang muda belum tentu panjang umur, yang tua belum tentu cepat dipanggil oleh Allah. Yang perlu kita lakukan adalah madza a'dadnalah, apa yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya kematian itu. Jadi ingat Bapak Ibu, melalui tabligh akbar kita kini, yang pertama lapangkan hati kita, kemudian bersihkan urusan kita di rumah tangga. Jangan sampai urusan di dalam rumah mengganggu pekerjaan kita di kantor. Kemudian harus kita jaga amal soleh kita, minta maaf, berikan maaf, bayar hutang piutang kita, kemudian hindari dari yang haram. Dan yang terakhir, Bu, Pak, sebelum memututui, kan dalam surah Al-Insyirah kan disebutkan, fa idza faraghta fansab. Ketika kita telah selesai melakukan satu pekerjaan, maka kerjakan pekerjaan yang lain. Ketika urusan kita, pekerjaan tugas kita sudah selesai, maka bantu tugas teman kita. Karena Allah mengatakan, Allah ya'uni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhi. Akan bantu kita kalau kita bantu saudara kita. Kalau ingin urusan kita dimudahkan Allah, maka bantu urusan kawan kita. Tak ada egoisme dalam pekerjaan, tak ada mementingkan dalam pekerjaan diri sendiri, karena pekerjaan kita adalah pekerjaan kolaborasi
untuk membentuk, mewujudkan kota Padang Panjang yang madani, dekat dengan Allah dan terhindar dari wabah, pandemi dan seluruh bencana alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita Bapak Ibu. Para lu ada tanya jawab bu? Atau kita tutup cukupkan? Atau ada yang bertanya surang? Silakan. Kan ada yang mangkit tangan dan baca lihat tadi. Silakan. Waalaikumsalam. Oh ya, tunggu dulu bu, acak pakai kau. Kalau kau utang puasa, bu yakin bu. Saya lagi Pak, dulu waktu kakak saya masih balita, itu dibilang sama tetangga sangat mirip dengan bapaknya. Mirip sama bapaknya, itu kan anak apaknya. Iya. Karena anak saya itu laki-laki Pak, jadi disuruh jual. Nah, saya sebenarnya gitu, Pak. Jadi dikasih uang 10.000. Ya. Katanya nanti dikembalikan. Nah, yang saya tanyakan apakah memang sepertinya ini tidak ada dalam ajaran agama kita ya? Tapi apakah ini bentuk hutang atau tidak Pak? Jadi saya mau juga nanti seandainya beliau belum meninggal, saya belum balikin uangnya 10.000 Pak. Jadi bagaimana ini Pak? Dan ambo sebelum ambo jawe, ambo minta maaf ke ibu dulu. Ambo lah suzon, ambo kira hutang puasa tadi ibu tanya. Bu, Pak, memang ada tradisi di orang tua kita dulu, kalau anaknya mirip bapaknya, ikutkan pertanyaan sebenarnya yang Ustaz, anaknya mirip bapaknya, itu yang mirip anak bapaknya mah. Atau dulu pertanyaan orang mereka kamu lucu lu pertanyaannya nak Ustaz, menjatuhkan talak dalam keadaan marah. Karena kita berang ke isteri mengucapkan talak dalam keadaan jatuh talaknya tu indah Ustaz. Kan ikut pertanyaan tele-tele Bapak Ibu. Itu dijatuhan yo lah. Tak mungkin sedang candlelight dinner jo bini yo. Sedang makan malam dia teh rooftop kan. Makan berdua Pak. Dek, I love you so much dek. Dan talak kau. Mungkin lah. Jadi talak dalam keadaan marahnya tu kecuali nyo marah tidak sadarkan diri. Sado barangnya nyampehan tak sadarnya tu baru nak jatuh. Tapi kalau marah biasa tu jatuh. Bu, kita lanjut ibu tadi. Memang bahkan ambo pun dulu dijual ayah ambo. Karena ambo mirip jual ayah ambo. Jadi dijual 10.000 bu. Ustaz, kalau kita nak melakukan itu kita berhutang atau tidak? Tak ada berhutang Bapak Ibu. Ikulah kita bahas. Aduh hadir waktu itu di Sinan Buya Gus Rizal Gazahang. Ikut kau bukan dalam perintah syariat Islam. Itu cuman kepercayaan orang-orang seisuak. Sama je modikwa. Kalau seandainya banyak hal-hal yang menjadi mitos di dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau ambo keluarga ambo, abang ambo petang beliau anaknya lahir, ada beliau melakukan itu, menjual-jual itu ada. Jadi itu tidak termasuk hutang, tidak ada hutang. Hutang itu yang jelas, hutang kita pinjam ke orang, kita menjadikan orang, kita tidak minta maaf, kemudian kita pernah mengambil uang masyarakat dan kita tidak pernah mengembalikan itu yang termasuk hutang. Tapi kalau masalah dua anak, karenanya mirip, kalau tidak dijual, biko datang musibah dari Allah, itu tidak ada Bapak Ibu. Nah itu yang harus kita. Terakhir cik lah ada yang kamu tanya Bapak Ibu? Cukup? Nah, itulah kajian kita. Mudah-mudahan ibu jawab masuk insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.